Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desman. Saya mahasiswa di Teknik Sukabumi semester 5, jurusan Teknik Komputer, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan pada back-end project UAS saya tentang ebook berbasis mobile, tetapi ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada back-endnya, codingan back-endnya. Untuk tampilan back-endnya itu saya bikin seperti ini ya. Kita coba dulu login yang sudah ada di database usernya. Oke. Login, coba lihat dulu usernya benar nggak. Emailnya di suratunian.com, passwordnya sudah bisa tinggal. Coba nah, ini berhasil login. Nah, jadi untuk aplikasi ebook ini di sisi kliennya itu hanya menampilkan saja data-data dari bukunya. Tadinya saya menggunakan PDF di Android, tetapi mohon maaf belum bisa terpenuhi. Namun saya menggunakan opsi yang kedua, yaitu dengan cara mendownloadnya. Jadi si klien di mobilnya, di front end-nya itu mendownload si bukunya gitu, si filenya yang ada di tabel buku. Nah, di tabel buku. Jadi ketika si klien itu memilih buku dan menekan opsi download buku, maka dia akan mendownload buku gitu, mendownload filenya. Misalkan si klien itu memilih di buku 1, lalu dia melakukan atau mengklik opsi download, maka dia akan mencoba mendownload file PDF ini ya. Nah, di sini terdapat 4 menu ya: data penulis, data penerbit, data kategori, dan juga data buku ya. Nah, data ini saya sudah, data ini disidar ya di sini. Tapi kita coba, nah ini disidar ya, tapi kita coba tambahkan penulis baru. Agak lama. Kita tambahkan penulis baru. Nama penulisnya siapa? Tuliskan bagiannya. Tambah layarnya. Penulis. Nah, bisa ya. Sudah tambah. Mohon maaf, di sini saya lupa menambahkan pop up atau notifikasi ketika tambah data, dan lainnya ketika hapus data juga saya belum tambahkan. Maaf. Kita lihat, tambahkan data penerbitnya. Misalkan semangatnya oke, bisa.
Oke, data kategori. Oke, coba ini kita tambahkan nama kategorinya, misalkan SMA, untuk buku SMA kelas 1. Deskripsinya atas kategori buku ini atas, untuk tambahkan. Oke, ulang ya. Kalau sudah masuk ke database-nya, sudah ada ya. Oke, kita bedah codingnya. Di sini saya membuat 2 buah controller. Yang satu dimasukkan ke API yang nantinya akan dibawa ke Android ya, dengan berbentuk JSON ya, dengan berbentuk JSON. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang untuk ke backend. Seperti biasa, di sini saya membuat controller buku yang dimana dalamnya terdapat beberapa function. Yang pertama itu ada function index. Function index ini untuk menampilkan data-data yang ada di database atau di table buku ya. Yang table buku ini saya joinkan dengan TB kategori, TB penulis, dan juga TB penerbit. Untuk joinnya saya menggunakan left join. Nah, di sini join ke tabel kategori. Di dalam tabel buku ya, terdapat ID kategori, dan di tabel kategori terdapat ID kategori. Jadi saya joinnya lewat ID kategori antara tabel buku dan TB kategori. Begitupun juga yang tabel penulis gitu kan. Ini menggunakan ID penulis. Ini saya select, pilih semuanya, tampilkan semuanya, select, pilih semuanya buku, ID buku. Nah, return view buku.index yang bawah ID buku ya. Saya di sini diarraykan log ID bukunya di bawah, dan data buku sama dengan data buku itu kan, ini variabel menggunakan array. Jadi data buku sini akan dibawa ke return view folder buku, lalu ada file index.glide.hp itu kan. Oke, selanjutnya function form ini untuk menambahkan form yang tadi ya, menambahkan untuk menambahkan submit data buku kategori. Nah, oke, function form di sini itu untuk menambahkan ya, karena di dalam form buku tadi kan terdapat untuk menambahkan buku itu harus menambahkan juga ID atau kategori bukunya, dan juga penulis bukunya itu siapa, penerbitnya siapa, dan tahun terbitnya itu tahun berapa gitu kan. Makanya di sini saya panggil dari tabel kategori, tabel penulis, tabel penerbit ya, untuk formnya gitu kan. Nanti dia akan dibawa ke folder buku, file form.glide.php gitu kan. Nah, setelah itu ada function submit. Setelah form tambah buku ya, form tambah buku itu terisi, maka dia akan menginsert di dalam function submit ini, seperti simpan file PDF ini kan. Nah, setelah saya akan menyimpan file PDF atau file bukunya, file buku itu ke dalam directory public file gitu kan. Begitupun untuk covernya, cover si bukunya. Nah, di sini saya bedakan, kalau file itu public file itu untuk file PDF-nya, untuk kalau public cover itu untuk cover bukunya. Bukan di sini
query variable. Jadi function ini, query ini dibungkus menggunakan variable query db table bungkus, tambahkan id kategori requestan dari atas ya, yang sudah diisi dari form ke tabel bungkus di kategori sini sesuai name yang ada di formnya ya gitu kan. Lalu ketika berhasil, jika query ini berhasil, return redirect buku with sukses, data berhasil ditambahkan gitu, maka dia akan return redirect ke tampilan awal atau tampilan tabel yang berisi data-data dari tabel buku. Lalu dia akan menampilkan notifikasi sukses, data berhasil ditambahkan. Begitupun di sini yang selanjutnya ada function delete. Kan? Function delete ini untuk mendelete buku berdasarkan ID, ambil data buku berdasarkan ID. Tabel buku spare ID buku, ID buku, karena di tabelnya itu namanya ID buku ya, fieldnya ID buku. Terus sini jika buku ada, jika buku tidak ada, berarti kan ini tanda seru ya, jika buku tidak ada, return redirect with, dan tampilkan notifikasi data tidak ditemukan. Terus pdf start delete hapus data dari tabel bungkus. Query table where id buku. Nah, lalu jika query yang ini jika ada, return redirect ke buku, lalu tampilkan data berhasil dihapus. Jika tidak ada, tetap return redirect ke buku ya, with, tapi kesannya beda, error, gagal menghapus data. Nah, sini untuk public ada function data ya. Untuk function data kurang lebih fungsinya atau functionnya sama seperti indeks, seperti untuk menegakkan data ya. Data mungkin itu untuk function yang ada di buku controller ya, yang di backend. Selanjutnya ada controller kategori. Nah, lebih sama, ini progression index, ini untuk menampilkan data-data kategori. Nah, ada di tabel kategori. Return redirect directory kategori dot index dot php. Subject juga sama, insert, tambahkan nama kategori berdasarkan request yang di formnya ya kan. Lalu nama kategori deskripsi akan ditambahkan, yaitu ke field nama kategori dan deskripsi. Jika query benar atau betul, maka return redirect ke root kategori gitu kan, lalu tampilkan sukses, data berhasil ditambahkan. Juga untuk update ya, edit update nya berdasarkan ID kategori sama request ya, dengan ID kategori sama dengan request input berdasarkan ID kategori. Jadi yang di editnya itu dipilih berdasarkan ID kategori. Ini delete. Oke, ini login, outquire user, email, request email, password request email. Jadi ketika email dan password ada di tabel user, maka return redirect ke dashboard. Jika tidak ada, return redirect ke login with email atau password salah. Klik function logout, maka dia akan ke return redirect ke login gitu. Ke halaman login. Mungkin ini ada
controller penerbit yang kurang lebih sama fungsinya, dan juga query-nya CRUD ya. Cuman di sini saya tidak menggunakan detail karena detail sudah ada semuanya di buku. Juga ada penulis. Coba penulis ya. Sama untuk fungsinya untuk di sini ya. Oke, setelah itu saya membuat research ya, post research. Nah, ini untuk message atau status yang nanti akan bisa dibawa ke Android gitu kan. Misalkan seperti nanti di API, mungkin nanti saya akan jelaskan ketika menjelaskan API web controller di folder API. Oke, selanjutnya saya di sini ke root terlebih dahulu. Nah, kalau root untuk backend itu ada di web.php, untuk ke frontend itu menjadikan JSON itu di API.php. Oke. Nah, di sini ada root login, close from login dan masuk. Oke, langsung saja ke bawah ke sini ke penulis. Tadi kan indeks itu kan untuk tampil data, penulis untuk menegakkan data yang ada di tabel penulis. Saya tampilkan semuanya yang ada di tabel penulis. Submit penulis dan mengarah ke controller penulis dengan kelas submit. Oke, mungkin ini tambah ya, tambah data penulis. Oke, di sini ada delete penulis. Nah, di sini berbeda dari yang lain, itu menggunakan ID penulis. Nah, jadi di sini ketika admin memilih root del penulis, maka dia akan memunculkan seperti ini. Ketika dia ingin hapus nomor 1, misal nama kategorinya di kelas 6, deskripsinya kategori buku untuk sekolah dasar. Ketika si admin ingin menghapus data nomor 1, otomatis dia akan mengarah ke sini kan. Nah, ketika disorot, dia akan ada model kategori ini 1, berarti ini kategori dengan ID-nya 1, kategori dengan ID-nya 2, kategori dengan ID-nya 3, itu kan. Jadi dia mendelete berdasarkan ID-nya, mengarah ke controller penulis dengan kelas delete ya. Begitu kan untuk update atau delete atau edit. Itu juga yang edit ya. Up kategori 1, up kategori dengan ID kategori 1. Itu kan, nah, di sini ada. Oke, kurang lebihnya untuk semuanya sama sih seperti itu. Ini enggak sih out. Oke. Seperti itu. Oke, kita beralih ke sini, ke API. Oke, nah ini itu kenapa saya menggunakan 2 root dan 2 controller. Nah, yang satu kan tadi saya sudah bilang, yang satu untuk di backend, yang satu untuk di front end gitu kan, untuk saya bawa ke Android dengan bentuk JSON ya. Bisa sih sebetulnya menggunakan satu root dan menggunakan satu controller. Jadi kita menggunakan return-nya bukan yang tadi di sini return view, tapi return JSON gitu kan. Tapi saya belum
begitu mengekspornya untuk nanti ke backendnya itu seperti apa gitu kan. Kalau untuk ke frontendnya sudah jelas itu kan return JSON, maka dia akan mereturn JSON gitu. Udah berbentuk JSON. Oke, di sini ada buku ya, karena untuk di frontend itu semuanya hanya untuk menampilkan saja, tidak ada tambah edit hapus gitu. Si klien hanya melihat dan mendownload buku dan melihat informasi-informasi buku saja. Makanya di sini saya ya memberi atau menggunakan public function index saja dan menampilkan data buku saja, tekan. Oke. Nah, ini sama sih, sama yang tadi query-nya, cuman bedanya di return new post true list data buku yang di bawah ya. Kan return new post research. Nah, saya akan jelaskan post research-nya. Di return new post research ya di sini ya. Oke. Nah, di sini saya membuat 3 public atau $status. $status ini untuk menyimpan status respon ya, digunakan untuk menunjukkan apakah si operasi status ini berhasil atau gagal, true atau false gitu. Sedangkan yang message ini untuk menampilkan atau menyimpan pesan yang akan disertakan responnya gitu. Nah, kalau research ini yang terakhir public refresh ini untuk menyimpan sumber daya atau data yang akan disertakan dalam responnya tadi. Tadi kan di sini ada respon. Nah, jika return new post, nah kan ini berarti statusnya true. Tadi kan ada status message and research, berarti ini true untuk statusnya true. Sedangkan list data ini kan message, berarti ini pesan list data buku kan. Nah, sedangkan ini berarti ini research, menyimpan sumber daya ini kan sumber daya. Nah, ini sumber daya dalam berbentuk array sini, seperti itu kurang lebihnya. Oke, seperti itu. Bagaimana ini? Oke, seperti itu. Jadi untuk di root API ini kita tampilkan aja gitu kan, karena untuk background endnya hanya untuk menampilkan saja. Oke, ini juga sama mulai kategori itu, tapi kategori get semua, tapi bukan semua, bukan post data kategori. Oke, semua sih seperti itu, sama, hanya untuk front end itu hanya tampil data saja. Kita coba untuk ke API itu rootnya ada di api.php. Oke, rootnya seperti ini. Nama buku, penulis, tampil data buku, detail, saya tidak tekan detail. Oke, buku penulis, submit, kelas, indeks. Oke, sebetulnya kita mengakses root buku ini, semua informasi sudah lengkap gitu kan. Kita coba, kita browse buku ya, URL-nya. Ini udah ada nih. Nah, ini kan ya, ini IP saya, IP laptop saya di sini menggunakan port. Untuk Apache-nya itu menggunakan port 8080 API US, itu nama project saya. Itu public API. Nah, ini kan buku yang tadi ada di root api.php, itu URL
URL-nya gitu kan. Nah, sebetulnya ini sudah jelas, sudah komplit semuanya kategorinya gitu kan. Oke, tuh kan tadi sukses ini kan adalah sukses tadi untuk apa tadi teh status respon, berarti statusnya true, berarti benar, maka dia akan tampil. Ini kan bentuknya tampil message ini untuk tadi teh apalagi pesan, menyampaikan pesan gitu kan. Jadi pesan ini misalkan ini kan list data buku, ini list data buku atau detail buku gitu kan, detail dari buku dengan kategori 1 misalkan. Nama kategorinya ini kelas 6, penulisnya siapa sih, ini misalkan sebenarnya udah komplit gitu kan. Terus ada kita lagi di sini untuk tampilnya penulis, misalkan kita coba penulis. Nah, di sini kan true, berarti kan true list data penulis. Di penulis 1, oke. Di penulis 2, tanggalnya kapan, fotografinya apa sih, itulah. Berarti yang belum ada itu apa, berarti kita buat untuk penulis penerbit, berarti ininya penerbit. Apa sih namanya? Nah, penerbit kan dollar bil data penerbit. Oke, coba tulis penerbit. Oke, penerbit tampil gak? Nah, biasanya tampil sih, harusnya tampil sih. Oh iya, biasanya di Laravel 10, saya di sini menggunakan Laravel 10 ya kalau salah gitu. Itu ketika ada perubahan di root itu kita harus melakukan PHP artisan optimize. Biasanya kita bisa optimize dulu PHP artisan root change ya. Biasanya itu apa sih? Root change. Oke, kita coba kembali apakah betul. Nah, betul kan, harus dioptimize terlebih dahulu apabila ada perubahan root di codingan Laravel 10. Tadi penerbit, buku, penulis. Oke, nah seperti itu. Nah, ini nanti yang akan format tulisan inilah yang nanti akan dibawa ke Android. Ini seperti Android Studio gitu kan. Ini akan bawa ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari sisi frontend-nya atau di sisi Android-nya di Android Studio ya. Nah, ini kita saya copy semuanya sini. Oke, mungkin nanti saya akan mempraktekkan ulang gitu kan. Saya akan menjelaskan dan
langkah-langkahnya. Nah, tadi kan saya sudah copy ini. Nah, di sini saya di dalam folder com.exam.risman_a_book. Saya di sini membuat paket new atau membuat folder baru bernama model. Nah, karena saya di sini sudah membuatnya, maka di sini klik kanan, lalu news, generate photo from Jisoo. Copy semua ini di sini, lalu language-nya ke Kotlin, framework-nya Jisoo, lalu beri buat object name atau beri nama response buku. Oke, lalu pilih generate. Karena di sini saya sudah membuatnya. Oke, kita masuk. Nah, untuk secara default ini itu list item. Jadi ini data item. Nah, seperti ini. Ya, secara default. Saya rubah menjadi data buku supaya enak dengan data buku. Oke, dengan objek atau dengan project saya kita buku. Oke, setelah itu buat paket atau folder baru bernama config already exist, sudah ada. Lalu di dalam folder ini kita new Kotlin class interface API service, kan? Pasti ini sudah ada, saya sudah buat. Kita masuk saja. Nah, di sini terdapat function dengan metodenya get, gitu kan, dengan URL-nya buku sesuai yang tadi di Visual Studio Code itu buku untuk tampil semua data ini. Nah, buku. Lalu function get buku ini nanti akan dibawa ke activity bukunya. Lalu retrofit call retrofit ya, ini responnya sesuai dengan nama si respon tadi kan. Oke, setelah itu buat kembali, klik kanan pada config, lalu Kotlin class. Nah, di sini kelas aja network config, saya sudah membuatnya. Nah, kita masuk. Nah, di sini terdapat base variable base URL menyebut variable gambar URL. Nah, di sini terdapat HTTP, IP, ini IP laptop saya atau ini IP jaringan laptop saya dengan port 8080 yang mengarah ke API WAS public API. Itu kan, ini itu yang ini nih. Nah, sampai sini berarti kalau itu gitu. Karena untuk di Androidnya itu ketika base URL ini diklik, nah, tadi kan ada karena nanti di Android itu akan mengarah ke API service ini, ke GET ini, nanti akan langsung gitu kan. Oke, ini gambar storage cover. Oke, HTTP menyimpan URL dasar ya, untuk ini tuh URL dasar, kedua ini URL dasar untuk mengakses gambar ini, untuk mengakses gambar, yang atas untuk mengakses semua API. Oke, salah API service gitu. Oh ya, lupa sebelum yang tadi saya menambahkan terlebih dahulu Gradle.
Retropit, JSON Converter, HTTP, Glide untuk menampilkan image, lalu ini ya Swift Refresh, dan juga Coroutine support for Retropit untuk download file PDF-nya. Tekan apabila sudah, lalu klik Since Now aja. Oke. Since Now. Dan juga jangan lupa di manifestnya itu kasih permission ya. So di sini banyak kasih permissionnya untuk internet, network state, dan ini external read dan write untuk external storage-nya gitu. Perizinan nanti menyimpan file si e-booknya gitu. Lalu kita ke adapter. Di sini yang bindingnya ya, ini merupakan untuk menampilkan apa saja sih yang akan ditampilkan. Data buku 102 ya. Contohnya satu buku tentu saja. Oke, mana Glide. Oke. Nah, ini untuk buku activity-nya ya. Nah, get ini variable function yang tadi ada di get buku. Ini ada di API service tadi ya. Untuk config, get service, binding, tampilkan successfully, binding, set request is press. Gitu kan. Function. Nah, di sini terdapat function on create option menu. Beberapa menu, show option dialog, download buku. Ketika show option dialog ini diklik berdasarkan ID buku, maka dia akan tampil option download buku ya. Ketika diklik download buku, maka dia akan ke sini ya, download PDF berdasarkan data buku dengan ID bukunya gitu kan, default dengan 1. Ini juga Bapak kasih. Oke, ini ada download PDF, show valid book. Nah, jika terdapat pesan-pesan jika ID buku tidak valid gitu kan, show class invalid to perform ID buku integer. Ini untuk proses downloadnya gitu kan. Ada download PDF, perform PDF, get PDF ID, destinationnya itu dari mana sih, directory-nya API public storage file gitu kan, tekan ID buku PDF, menggabungkan variable ini dengan variable ini, lalu start download gitu kan. Nah, start download PDF-nya, delay selama ini tuh 5 detik ya, detik sebelum menentukan TOAS. Nah, yang pertama TOAS downloading PDF. Ketika diklik, dia akan delay dulu 5 detik, lalu tampil downloading PDF. Lalu apabila berhasil mendownload, maka akan download successful. Apabila tidak, gagal, file not found on server HTTP 404. Kita akan menemukan pesan TOAS-nya. Oke. Seperti itu sih untuk downloadnya. Yang lebihnya untuk
activity-nya seperti ini. Progress indikator bar, review buku. Ini activity main saya tidak gunakan. Ini list tampilan list buku. Oke, di sini saya akan coba tambahkan data buku. Apakah nanti di si Android-nya itu harus upload kembali di Android Studio-nya, atau kita cuma karena saya di Android Studio-nya itu saya sudah menggunakan SwiftPress ya. Jadi apabila di sisi backend atau di servernya itu ada perubahan, jadi si klien tinggal refresh aja, tarik ke bawah gitu kan di aplikasinya, apakah dia akan berubah gitu kan. Kita tambahkan dulu tambah buku, judulnya ini coba tahun rilisnya atau tahun terbit gitu kan. Tahun rilis itu tahun terbit. Nama kategorinya itu satu, yang aja ya. Yes. Sinopsisnya kita pisah aja. Kita tutup file bukunya. Kita coba yang mana aja gitu kan, yang berbentuk PDF. Yang ini. Nah, yang ini. Oke. Untuk choose file-nya. Kita coba yang buat cover PPKN. Was public storage cover. Ini kita pakai. PPKN simpan. Agak lama ya. Ini udah tertambah ya, sudah masuk ke dalam tabel. Coba lihat di database nya, bukan masuk datanya ke database pada tabel buku. Sudah tambah sih, semuanya di sini ada ya. Nah, ada ya. Oke,